Roy, kau tunggu bagianmu ya Roy ya. Roy, kau tunggu bagianmu. Ya. Oke. Ya, aku... Oke guys. Ada sekat pembatas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melihat ancam-mengancam antara Roy Suryo dan Sylvester Stallone Matutina. Apakah ini semacam pengalihan isu juga oleh Jokowi? Karena orang besarnya tidak terbukti, ada agenda besar juga tidak terbukti oleh Jokowi, sementara ijazah aslinya tidak bisa dibuktikan keasliannya. Tapi ada yang kita petik dari cara-cara bernarasi antara Roy Suryo dan Sylvester dan golongan-golongan yang jadi jongosnya Jokowi sekarang ini. Mungkin juga kita bisa melihat alasan kenapa mereka demikian diperbudak oleh Jokowi. Kalau saya katakan diperbudak oleh Jokowi. Dan memang orang-orang seperti ini yang IQ-nya rendah yang bisa diperbudak oleh Jokowi dengan apa? Kayaknya dengan uang nantinya. Ini jumpa di konten kita ini nanti. Memang saat ini kita bergembira ya, karena masyarakat tidak sekitar 74,6% tidak mempercayai ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Dan saat ini macam mana ceritanya? Coba kita bayangkan kalau seandainya ijazah Jokowi itu memang palsu, sepalsu-palsu, memang palsu, mau 100% pun masyarakat percaya dan yakin itu asli, barang itu tetap palsu. Dan ini Sylvester Matutina menggiring opini masyarakat berdasarkan survei juga, nanti saya tengokkan sama kawan-kawan. Tapi ini Roy Suryo kadang-kadang agak lari-lari juga setelannya. Dia mengutip juga survei dari Iwan Fals. Ya tetap logikanya kalau palsu ya palsu, mau percaya pun masyarakat yakin 100% itu asli. Kalau barang itu palsu, tetap palsu. Trigianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya. Nah, begitu juga kalau Roy Suryo menyalahkan survei yang dikatakan oleh Sylvester Matutina, ya salahkan juga survei yang dikutip oleh Roy Suryo ini, bahwa sebuah keyakinan tidak akan merubah status dari ijazah tersebut. Kalau asli tetap asli, kalau palsu tetap palsu. Namun yang menarik di sini yang akan kita lihat adalah begini, siapa yang mensurveinya? Kalau Iwan Fals yang mensurvei, kita bisa menganggapnya ini netral, tidak ada kepentingan. Tapi yang survei dari Sylvester Matutina ini, kayaknya kepentingannya uang. Seseorang yang membuat survei-surveian, itu bukan survei tapi survei. SURPAY, survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Nah, apa yang dimaksud oleh Roy Suryo orangnya lagi protes? Kan ini survei. Kemudian kok orangnya protes kan? Protes kan tidak masuk di akal kita. Tapi kita coba dulu tengok siapa yang mensurvei yang mengatakan bahwa 74% mereka yakin ijazah Jokowi asli. Itu dari survei Denny JA. Ternyata tingkat trust terhadap personal Pak Jokowi sebetulnya masih tinggi ya, karena orang yang percaya bahwa itu palsu itu hanya 12,2%. Oke, kita breakdown. Nah, kalau kita tinjau lagi ucapan dari Roy Suryo itu, kenapa survei yang bernama Denny JA ini protes kepada Prabowo sekarang? Mereka protes karena Rosan Roslani menghilangkan tantiem dan bonus untuk komisaris BUMN. Denny JA ini adalah komisaris utama sekarang di Pertamina. Dia tidak dibayar surveinya. Nggak dibayar selama ini survei untuk menaik-naikkan, untuk menjilat kepada Jokowi. Tidak, tapi bayarannya adalah menjadi komisaris utama Pertamina. Loh, kok cuma itu bayarannya, kok mau dia survei-survei begitu? Jangan salah kawan-kawan. Menjadi komisaris utama Pertamina itu kalau kita bandingkan dengan Ahok dulu, menerima tiap tahunnya 25 miliar. Gaji 170 juta per bulan, tanpa kerja apa-apa. Termasuk di situ ada Kodari, ada lagi para penjilat dari Jokowi ini, semua masuk di situ. Ini yang dipotong oleh Prabowo saat ini melalui Rosan Roslani, ketua Danantara kan? Itu yang dikatakan oleh Roy Suryo. Mereka uring-uringan sekarang. Begitu baru menjabat langsung dihilangkan tantiem dan bonusnya oleh Rosan Roslani. Gagal mane. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus ya tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Manusia Merdeka, Bank Negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem, bonus dan lain sebagainya. Kenapa? Toh mereka juga tidak berkompeten sama sekali. Dan kalau kita simak
Sylvester dan Roy Suryo ini berterima kasih kepada Prabowo. Yang tidak diketahui oleh Sylvester bahwa dengan abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto itu sebenarnya mempermalukan Jokowi. Kok bisa dia berterima kasih kepada orang yang mempermalukan bosnya? Pengampunan, abolisi dan amnesti. Ya, jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh dan kami semua mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo atas pengampunan, abolisi dan amnesti. Karena apa? Karena ini untuk demi kebaikan bangsa yang lebih besar. Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia si plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Kenapa? Kalau memang si plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, sudah sangat baik maafkan, mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Dan waktu ditanya jurnalis, Sylvester sepertinya ngeles. Dia katakan dia sudah menjalani hukuman tapi tidak digembar-gemborkan ke publik. Namun tak mungkin berani Roy Suryo melaporkan Sylvester ini ke kejaksaan, bahkan melaporkan kejaksaan ke tingkat yang lebih tinggi karena tidak mengeksekusi Sylvester ini. Dan karena ada putusan MA yang 1,5 tahun. Nah, mungkin ada tanggapan dari Abang? Nggak ada ya, saya bilang tadi itu hanya masyarakat Roy Panci aja. Jadi memang saya sudah menjalani proses hukum itu deh, ya kan. Tapi memang kejadiannya secara terperinci tidak mungkin saya bicara sama mereka. Ngapain? Saya satu, dia siapa gitu loh ya. Tapi intinya proses hukum ini sudah saya jalanin dengan baik ya. Hanya memang tidak ada pemberitaan untuk itu ya. Ya kita hargai aja ya. Ya ada ketua silakan. Kalau seandainya Sylvester telah menjalani hukuman itu, tentu saja kalau ini dilaporkan oleh Roy Suryo, bisa-bisa Sylvester menuntut Roy Suryo pencemaran nama baik karena dia sudah menjalani hukuman, tapi dikatakan belum menjalani hukuman. Sama juga dengan bosnya, katanya ijazahnya asli tapi palsu, maka dikadukanlah Roy Suryo karena menuduh dia ijazah palsu. Sama juga dengan Sylvester, kalau dituduh dia belum melaksanakan hukumannya, begitu media sudah melaksanakan hukumannya, tentu saja Sylvester akan mengadukan Roy Suryo. Itu makna di balik itu, berarti dia belum menjalani hukuman. Namun yang lebih berat lagi, serangan dari Roy Suryo adalah begini, dia tidak mau tampil satu panggung dengan Sylvester. Apa artinya kawan-kawan? Sekedar rahasia sedikit. Begitu kita dipanggil di talk show, di TV-TV itu ada honornya itu kawan-kawan. Besar juga kalau sedang topiknya hangat seperti Roy dengan Sylvester ini, dua-duanya dapat honor itu. Jangan salah kawan-kawan. Dan sekarang Roy Suryo tak mau satu panggung dengan Sylvester karena tidak mau membagi uang dengan Sylvester. Itu artinya itu. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si plester. Ya, gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara. Pak Kosidudin tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si plester, tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si plester yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillahnya, salut kepada TV itu. Saya nggak kesebutan TV-nya, tapi acaranya head to head. Hostnya Elvira Kairunisa. Topiknya diganti, bukan si plester lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si plester. Ya, karena tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir, apa pelajaran sederhana yang bisa kita petik di sini? 1. Janganlah bekerja demi uang. Jangan menghalalkan segala cara. Dan punyailah sedikit rasa malu. Kalau dalam ancam-mengancam persoalan antara Roy Suryo dengan Sylvester ini, nampak sekarang ini Roy Suryo lagi di atas angin. Terima kasih.